Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita semua manusia ini adalah makhluk yang berpengharapan, pribadi-pribadi yang memiliki ekspektasi. Ekspektasi kita atau harapan kita selalu terarah kepada yang ideal. Itulah harapan dan ekspektasi kita. Kita berharap pastilah kita memiliki suatu nilai luhur. Kalau saya menjadi seseorang, hendaklah saya menjadi orang yang paling baik. Kita selalu mengarah kepada yang paling. Entah itu paling baik, entah itu paling pintar, ya, atau juga segala sesuatunya. Kita pasti ingin menjadi yang paling. Itu ekspektasi kita, ideal. Kebaikan tertinggi, kejujuran tertinggi,
kebenaran yang terbaik, nah dan segala sesuatunya. Dan sebagaimana kita juga pasti mengharapkan bahwa ekspektasi itu adalah ekspektasi yang bagus adanya. Nah, demikian pula di dalam harapan-harapan kita bahwa kita pasti mengharapkan sesuatu yang baik dan bagus. Itu dapat kita lihat. Saudara-saudari, adik-adik semuanya pasti suka nonton film kan? Nah, kalau nonton film itu pasti ingin tokoh atau lakonnya itu sebagai seorang jagoan, harapannya apa? Pasti menang. Menang melawan begitu banyaknya penjahat atau musuh-musuh yang ada. Itu yang kita harapkan. Kita nonton film apapun itu, pasti kita berharap bahwa lakon kita, jagoan kita menang. Dan itulah yang kita ingin tonton, bahwa ending dari film itu adalah membahagiakan, happy ending. Akhir dari film itu kita berharap demikian. Sehingga tak hayal lakon dan jagoan-jagoan kita biasanya hebat-hebat dan sakti-sakti kan. Ketika musuh-musuh nembak di berondong ya, wah ratusan dan ribuan peluru, lakon atau jagoan di film itu nggak kena sama sekali. Hebat, wah bisa menepis gitu kan, bisa lewat gitu kan, sret gitu. Pelurunya hanya lewat-lewat saja. Nah, tetapi giliran lakon dan jagoan itu mulai menembak, duar langsung musuhnya 100 orang kena mati semua ya toh. Wah, sakti kan lakon-lakon jagoan itu. Atau diserbu dengan ribuan musuh monster gitu kan. Nah, seperti siapa? Superman, Spiderman ya toh. Hulk. Nah, siapa saja ketika musuh itu datang, semuanya itu sekali tinju bras langsung KO semuanya. Ya itu jagoan-jagoan dan ekspektasi kita memang terhadap film semacam itu. Tapi bagaimana? Andai kata jagoan dan lakon kita itu ternyata kalah, mati. Nah, Superman kok mati, seumpama seperti itu ya. Nonton John Wick 1, 2, 3, 4, lah mati John Wick. Nah, semacam itu. Gimana perasaan kita? Kecewa ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Jagoan lakon kok mati, Superman kok mati, semacam itu kan. Lah, kita kecewa. Kalau seumpama jagoan itu menang, kita suka. Kita langsung bercerita, selesai film itu nonton, wah apik yo filmnya, sewangar rek, tendangan maut. Sekali tendang langsung 1 second mati gitu kan. Hebat, wah semacam itu kan. Kita bercerita terus, pulang ke rumah diceritakan ke orang tua, ke kakak semuanya cerita semua. Filmnya apik, wah. Tapi gimana kalau sumpama lakonnya mati? Lah kok mati? Nah semacam itu. Welek filmnya rek, dikasih bintang berapa? Kalau filmnya elek 1 ya. Bukan jempol ke atas tapi jempol ke bawah. Welek filmnya. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, begitu pula mungkin kalau kita nonton film drama percintaan, drakor gitu kan. Kita berharap itu gimana? Bahwa kita sesuai dengan ekspektasi kita. Bahwa terjadilah kisah yang happy ending. Seharusnya adalah Dylan jadian sama Milea. Lah, kok Dylan kok nggak jadi sama Milea? Malah jadinya sama si Borokokok. Nah, seumpama seperti itu kan. Lah, filmnya opo iki film elek. Jadine kok bukan sama Milea. Nah, semacam itu. Atau ya Ji Chang-wook jadinya seharusnya dengan Dodohe. Nah, ternyata kok bukan sama ini, malah dengan yang lain seumpama seperti itu. Film elek iki ratingnya kasih aja 1 gitu kan. Nah, tetapi kalau sesuai dengan ekspektasi kita, maka tak hayal kita memberi rating 10. Wah, iki camik, film iki apik. Sesuai harapan. Ini jadi dengan ini. Nah, itulah harapan-harapan kita. Kita punya ekspektasi akan hal itu. Nah, begitu pula di dalam kehidupan ini.
ternyata bangsa Israel, ya, seturut Injil, mereka berharap bahwa Mesias, ya, itu ada dan sungguh-sungguh sebagai tokoh perjuangan yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Maka ada Mesias-Mesias yang selalu ada, tokoh-tokoh perjuangan, tetapi mereka kecewa. Yohanes Pembaptis mati, Yesus lah kok mati juga. Tapi apakah memang demikian? Ternyata tidak. Akhir dari kisah ini tidak berhenti di kematian itu, tetapi akhirnya adalah hidup lagi. Ternyata tokoh kita yang disebut dengan Yesus itu, lakon yang ada, hidup kembali, tidak mati begitu saja, wafat di salib, tetapi bangkit hidup kembali. Itulah kuasa yang ada, bahwa ternyata ending dari kisah ini semuanya adalah happy ending, membahagiakan. Dan juga yang tak luput dari itu, bahwa kita pasti juga mengharapkan seorang pemimpin di dalam kehidupan ini adalah pemimpin yang pemberani. Tidak lari dari situasi yang ada ketika berada di dalam suasana genting atau ada masalah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak ditemukan pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden di negara-negara yang lain yang ada, ternyata ada yang lari ketika negaranya dalam keadaan genting atau masalah. Misalnya presiden negara mana? Ada yang tahu presiden mana yang lari? Ya, ada yang tahu? Jadi saat kondisinya genting, gawat darurat, bukannya presidennya itu ada di negara itu, tetapi malah kabur. Siapa ayo, negara mana? Ada yang tahu? Wah. Nah, siapa, negara mana? Ukraina. Iya, siapa presidennya? Pinter, bagus, tepuk tangan untuk dia. Wah. Ya, Peter. Ya, tahu ya, berwawasan. Nah. Negara mana lagi? Ada yang tahu selain Ukraina? Kurang 4 negara lagi, itu baru 1. Nah, presidennya aja kabur ya. Kondisi perang malah bersembunyi semacam itu gitu kan. Nah, membiarkan warganya dalam kesusahan dan kesedihan, menderita malahan. Ya, negara mana lagi? Ada yang tahu? Tadi sempat sebut di mana? Afghanistan. Nah, ya itu ya, kabur malahan presidennya. Diserang Taliban malah melayu, cuet. Wah. Membawa kekayaannya, emas, yo, uang triliunan dibawa ya, wah, lari kabur, berleha-leha di pulau tertentu berbahagia senang, warganya kesusahan. Negara mana lagi? Sri Lanka, pinter, bagus, ya. Terus negara mana lagi? Ya. Yaman. Nah, pernah juga di Asia Tenggara ini. Dia koruptor hebat. Wah. Negara mana? Filipina, Fidel Marcos. Melayu itu juga itu. Iya ya. Presiden kok lari. Kondisinya gawat darurat semacam itu. Padahal masyarakatnya sedang terlunta-lunta, kelaparan gitu kan. Lalu diserang sana sini ya, berpotensi perang gitu kan, malah lari. Nah, tetapi ada satu pemimpin yang ketika berada di dalam keadaan bahaya, dia tidak lari.
malah menyerahkan dirinya demi keselamatan murid-muridnya dan pengikutnya. Padahal tahu bahwa dia akan disalib saat itu, tetapi sebagai seorang pemimpin dia tidak lari. Dan itu siapa? Tuhan Yesus. Hebat. Nah, semacam itu. Dia tidak lari. Dia di depan bahkan meminta Petrus sarungkan pedang. Dia menghadapi masalah itu. Dan sungguh dia tidak lari. Karena ada satu hal yang hendak dia capai, yakni keselamatan umat manusia. Itulah saudara-saudari, maka kita sebenarnya jangan sampai keliru salah memilih pemimpin. Karena salah memilih pemimpin, ya kita akan menderita. Entah memilih gubernur, bupati, ya, presiden 5 tahun kita menderita. Memilih pasangan hidup, menderita seumur hidup. Tetapi salah memilih Sang Juru Selamat, maka penyesalannya adalah keabadian. Disinilah pentingnya bahwa kita senantiasa diingatkan untuk selalu tidak salah dalam memilih keselamatan bagi jiwa kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi keunggulan dari peristiwa dari Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah konkret bagi kita. Bahwa Tuhan kita senantiasa tidak pernah lari ketika berada di dalam persoalan dan masalah. Entah itu masalah finansial, entah itu masalah studi, sesuai dengan ekspektasi saya berharap dapat 100 lah, kok dapat 50, stres. Apakah kita berhenti di dalam stres itu? Nah, kita bagaimana menggapai sesuatu yang disebut dengan ekspektasi dan harapan itu? Malah kita melecut diri. Senantiasa kita tidak berhenti di dalam persoalan-persoalan, masalah dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita tetap berjuang bagaimana meraih apa yang menjadi harapan kita. Disinilah saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita patut belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa mungkin memang di dalam perjalanan ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi rancangan Tuhan selalu baik adanya dan indah. Kita tidak pernah tahu rancangan Tuhan. Tetapi kemudian kita akan tahu kemudian setelah kita mengabstraksi diri dengan merefleksikan segala sesuatunya dalam kehidupan. Ternyata Allah punya rencana lain dari apa yang menjadi persoalan, permasalahan dan penderitaan hidup ini. Ketika kita mampu bangkit dari situasi yang sungguh-sungguh membuat kita berbeban berat, maka tak hayal bahwa kita sungguh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, karena kita mampu bangkit dari suasana situasi keterpurukan itu. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita senantiasa mau untuk bangkit dan bangkit lagi. Ketika kita jatuh, ketika kita berbeban berat, ketika kita menderita, kita tidak terpuruk, tetapi kita mau bangkit dan bangkit terus. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitannya senantiasa membawa keselamatan. Kita tidak lari, kita bukanlah anak-anak pecundang, kita bukanlah orang-orang pengecut. Kita senantiasa mau menghadapi setiap persoalan yang ada. Kita tidak mengeluh, berkeluh kesah, tetapi kita mau menghadapinya dan tak pernah lari dari persoalan yang ada. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan bangkit kembali terus-menerus sampai akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi anak kesayangan Tuhan seperti santo-santa yang ada, orang-orang kudus yang senantiasa tidak pernah lari dari persoalannya, tetapi menghadapinya dengan gagah berani, dan akhirnya ending dari kisah itu adalah membahagiakan kita
menjadi anak-anak terang, orang-orang yang berhasil. Tuhan memberkati kita semua.